Haleluya. Selamat pagi sahabat Maisalva dimanapun berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa di sorga, menaikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih kami kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana sepanjang malam kami boleh beristirahat, kami boleh membaringkan tubuh kami, dan atas perkenaan Tuhan pagi ini kembali kami boleh bangun menerima kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Saat ini ya Bapa di sorga, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, berfirmanlah, bersabdalah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Maisalva dimanapun berada pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, saya baca di dalam nama Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pembacaan kita yang kedua, Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini, apa artinya besi menajamkan besi? Sekali lagi, apa artinya besi menajamkan besi? Saudaraku pendengar terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendirian. Tentunya kita membutuhkan orang lain yang dapat menolong kita untuk terus bertumbuh. Sebab kita diciptakan untuk hidup bersekutu dengan sesama kita. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Amsal 27 ayat ke-17, mengandung arti yang sangat dalam. Menajamkan artinya adalah dibuat makin dewasa. Nah, terkadang Allah memakai orang di sekeliling kita untuk proses tersebut. Ibaratnya, sebuah pisau tumpul harus diasah kembali dengan besi supaya dia kembali tajam. Pendengar terkasih, tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama dibentuk Tuhan melalui pengalaman hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf didewasakan melalui saudara-saudaranya dan pengalaman di tengah masyarakat Mesir. Kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 37 sampai pasal 39. Didewasakan ini sama artinya dengan dibangun untuk semakin kuat. Kalau Yusuf hanya tinggal di rumah Yakub ayahnya, maka mimpi yang ia terima, yang juga merupakan janji besar dari Allah, tidak akan terwujud dalam hidupnya. Nah, apa artinya besi menajamkan besi? Sesama kitalah yang menjadi alat untuk membuat hidup kita semakin indah dan memiliki karakter seperti Kristus. Jika kita menerima perlakuan kurang baik dari orang-orang di sekitar kita, terimalah itu sebagai alat untuk mempertajam iman, mempertajam kepribadian atau karakter kita,
sehingga semakin indah di mata Tuhan dan sesama. Karena itu, jika di sekitar kita ada orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang menjengkelkan, atau bahkan orang-orang yang merugikan kita, bersyukurlah karena itu adalah anugerah Tuhan bagi kita juga. Kita perlu untuk saling menasihati, saling melengkapi, saling mendoakan, saling mendorong, bahkan saling menguatkan menjalani kehidupan ini. Sahabat Maisalva dimanapun berada, mari mengenali level karakter kita dan juga sesama kita, supaya prinsip besi menajamkan besi ini bisa kita pandang sebagai proses yang baik dalam kehidupan. Saat kita berserah kepada pemurnian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bisa membantu orang lain melihat karya dalam diri mereka sendiri. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Penulis Ibrani menekankan bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Oleh karena itu, hari ini, mari izinkan Tuhan mempertajam hidup kita. Minta Dia untuk menyingkapkan bagian dalam hidup kita yang perlu dimurnikan. Kemudian berserah kepada karya yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab pagi hari ini ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Ajar kami ya Bapa, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi semua sahabat Maisalva dimanapun berada, dalam tugas pekerjaan mereka sepanjang hari ini, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Doa hamba-Mu, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, dan jadikan hidup mereka sepanjang hari ini menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka temui di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Tinggal menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Mengampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.